فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, nama beliau Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Kilabah, rahimahullahu ta'ala. Beliau dari ulama yang terkenal, memiliki riwayat-riwayat yang tersohor di Kutubus Sittah, di Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Abu Kilabah ini rahimahullahu ta'ala punya banyak hal yang indah di dalam biografi beliau. Hanya saja di sini ada sebuah kisah terkait dengan kesabaran beliau. Karena beliau ini diuji pada badan dan agamanya. Dari sudut agama beliau dapat ujian untuk menjadi qadhi, yang akhirnya beliau lari dari hal tersebut, meninggalkan Basra menuju ke Syam, dan meninggal di Aris dari wilayah Mesir pada tahun 104 Hijriah. Itu di kebanyakan ulama. Ada yang mengatakan meninggal pada tahun 106 atau 107 Hijriah. Jadi maksudnya di masa dahulu itu, di antara hal yang dihindari oleh banyak ulama adalah seorang itu menjadi qadhi, menjadi hakim, karena tanggung jawab yang berat dan banyaknya hal yang dikhawatirkan. Nah, waktu itu para ulama banyak, orang-orang yang menduduki posisi dan jabatan itu banyak. Iya. Berbeda dengan di masa sekarang ini, kalau orang-orang yang berilmu misalnya kayak Abu Kilabah tidak mau, maka siapa lagi yang akan mendudukinya? Kemudian yang kedua, beliau diuji dari sudut badannya, sehingga hilang tangan kaki beliau dan hilang juga pandangan matanya, beliau menjadi buta. Ini kisah yang kita akan bacakan di sini dari At-Thiqat karya Ibnu Hibban rahimahullah, dan kisah ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab As-Sabr was-Sawab, dan diriwayatkan dengan sanadnya oleh Ibnu Asakir di dalam tarikhnya. Dan tentunya kisahnya bertebaran ya di buku-buku biografi rawi, disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi dan selainnya. Kata Al-Auza'i rahimahullah dari Abdullah bin Muhammad, kata beliau, suatu hari saya keluar ke tepian laut di sekitar Mesir, di Aris Mesir namanya, dalam tugas sebagai murabit. Murabit itu artinya orang yang menjaga keamanan di perbatasan. Menjaga keamanan di perbatasan. Iya. Sampai begitu, kata beliau, begitu saya datang ke tepi laut itu, saya temukan batiha, sebuah kayak gundukan pasir begitu. Iya. Yang di situ biasanya di sekitar perbatasan, ya dalam jarak beberapa kilo, tanah terhampar, dan di situ ada sebuah kemah, dan di dalam kemah itu
ada seorang lelaki yang telah hilang kedua tangannya, hilang kedua kakinya, pendengarannya dan penglihatannya sudah berat. Ya, bahkan telah berlalu disebutkan beliau buta. Tidak ada dari anggota tubuhnya yang bermanfaat untuknya kecuali lisannya saja. Nah, orang yang di kemah ini dia selalu berkata, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqata tafdila. Tapi bersamaan dengan seluruh musibah pada badan beliau itu, lisannya masih berucap subhanallah, ya Allah, berilah saya anugerah supaya saya mampu memujimu dengan pujian yang mencukupi kesyukuran terhadap nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan nikmat itu kepadaku. Dan Engkau lebihkan saya di atas banyak dari makhluk dengan kelebihan yang sebenarnya. Iya. Maka orang ini subhanallah ketika mendengar doa Abdullah bin Muhammad ini, ketika mendengar doa orang yang berada di kemah itu dalam kondisi semua anggota tubuhnya sudah hilang kecuali lisannya saja dia yang bisa berbicara, mendengarkan doa ini, ya, dari lisan orang tersebut dia bertanya, ini siapa orang ini, saya akan datang melihatnya. Ini dia berucap ini dari pemahaman, dari ilmu atau ilham kepada dia. Maka dia pun datangi orang itu, dia beri salam kepadanya. Lalu Abdullah bin Muhammad bertanya, saya tadi dengar engkau berdoa, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'mataka allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqata tafdila. Saya sudah dengar doamu. Kau minta kepada Allah supaya diberi kemampuan memuji Allah dengan pujian yang mencukupi segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan mencukupi bagaimana Allah melebihkan dia di atas banyak makhluk dengan sebenar-benar kelebihan. Abdullah bin Muhammad ini heran. Dia nanya, nikmat apa yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau ingin memujinya seperti itu? Keutamaan apa yang Allah lebihkan kamu? Iya, keutamaan apa yang kau dilebihkan? Sebab kalau dilihat zahirnya, tangannya semuanya sudah hilang, kakinya hilang, matanya juga sudah buta, cuma lisannya, tidak ada seorang pun di situ bersamanya. Apa yang syukurannya itu di mana? Keutamaannya di mana? Itu keheranan Abdullah Muhammad. Makanya dia tanya. Iya. Kata Abu Kilabah, ya, ini orang ini Abu Kilabah ya, sebenarnya datang. Kata orang ini, wa ma tara ma sanabi? Ya, tidakkah kamu lihat apa yang Allah perbuat padaku? Kata beliau, wallahi, demi Allah. Andai kata Allah utus api, kirim api, membakarku dari langit. Atau Allah perintahkan gunung supaya menghancurkanku. Atau Allah perintahkan laut itu supaya menenggelamkanku. Atau Allah perintahkan bumi supaya menelanku. Saya pasti akan selalu bertambah syukur kepada Rabbku. Kenapa? Karena nikmat lisan yang Allah berikan kepadaku ini. Jadi satu nikmat lisan itu subhanallah itu yang beliau syukuri. Dan beliau menganggap beliau diutamakan di atas banyak dari manusia dengan satu anggota tubuhnya. Coba dibayangkan. Ya, kalau mungkin pikiran kita yang awam, umum, ya ada, betul itu nikmat. Ada orang yang berbicara, ada orang yang bisu. Tapi yang bicara itu kebanyakan manusia. Tapi ini nikmat lisan. Beliau ini ahli hadits. Orang yang dari ulama yang dekat dengan para ulama ahli tafsir, orang-orang yang paham Al-Quran, dan selalu berbicara dengan baik. Lisan itu akan menjadi hal yang paling baik. Karena itu
Beliau anggap itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang harus dia syukuri. Iya. Akhirnya beliau pun berkata, iya, apa namanya, saya ini subhanallah, kata orang yang di kemah ini, saya punya keperluan kepadamu wahai hamba Allah. Saya sebenarnya biasanya itu ditemani oleh anak saya yang selalu menemani saya. Di waktu sholat dia yang mendatangiku, kemudian mewudukkan saya, dan apabila saya lapar dia memberiku makan, apabila saya haus dia memberi minum kepadaku. Dan anakku ini saya sudah kehilangannya. Saya sudah kehilangan anak ini selama 3 hari. Tolong kamu cari untukku anak ini. Semoga Allah merahmatimu. Iya. Maka subhanallah, beliau pun berkata ini, kalau misalnya saya berjalan memenuhi permintaan makhluk, maka itu pasti besar pahalanya di sisi Allah. Maka orang yang seperti engkau itu lebih layak untuk saya tolong. Maka berjalanlah Abdullah mencari anak itu. Belum jauh berjalan, iya, begitu berada di antara beberapa gundukan padang pasir, maka beliau pun menemukan anak itu telah dimangsa oleh binatang-binatang buas, dan sebagian dagingnya sudah dimakan oleh binatang buas itu dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Maka Abdullah pun berkata, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau berkata pada dirinya sendiri, ya, bagaimana saya memiliki wajah yang lembut bisa mendatangi orang yang di kemah itu. Lalu saya ceritakan kejadian ini musibah dahsyat lagi, anaknya selama ini merawatnya ternyata diketemukan dalam keadaan bangkai, sudah hilang sebagian dagingnya dimakan oleh binatang buas. Apa yang akan saya sampaikan kepadanya? Akhirnya beliau pun ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Oh ya sudah, kisah Nabi Ayub. Datanglah kepada orang yang di kemah ini. Lalu Abdullah bin Muhammad berkata kepadanya, tahukah engkau beliau pertama memberi salam. Maka orang tersebut langsung bertanya, kamu tadi teman kami yang saya minta untuk pergi mencari anakku? Katanya iya. Ya, bagaimana apa yang kamu lakukan pada keperluanku yang saya minta itu? Maka Abdullah bin Muhammad berkata, kamu ini lebih utama, lebih mulia di sisi Allah atau Nabi Ayub alaihissalam? Maka kata beliau, tentu Nabi Ayub. Tentu Nabi Ayub. Kemudian Abdullah bin Muhammad tanya lagi, tahukah kamu apa yang menimpa Nabi Ayub? Bagaimana dia diuji oleh Rabbnya? Bukan kamu gak tahu bahwa Nabi Ayub ini diuji pada hartanya, keluarganya, anak-anaknya? Kata beliau, iya. Bagaimana engkau temukan Nabi Ayub? Kata beliau, kami ditemukan Nabi Ayub orang yang sangat bersabar, bersyukur, dan selalu memuji Allah. Iya, selalu memuji Allah. Kemudian bukankah di kondisi Nabi Ayub yang seperti itu tidak diridhoi oleh orang di sekitarnya, sehingga beliau ditinggalkan oleh kerabat dan orang-orang yang dicintainya? Kata beliau, iya benar. Ya. Terus ketika ditinggalkan oleh kerabatnya, bagaimana Nabi Ayub? Kata beliau, dia tetap seorang hamba yang bersabar dan bersyukur kepada Allah dan selalu memuji Allah. Ya. Terus diingatkan tentang Nabi Ayub. Akhirnya Abu Kilabah berkata, ya,
ringkaslah pembicaraannya, semoga Allah merahmati. Maksudnya langsung to the point saja. Apa yang kamu temukan pada anak yang saya minta supaya kamu cari? Maka kata Abdullah bin Muhammad, anak yang engkau utus saya mencarinya, saya ketemukan antara gundukan padang pasir dalam keadaan dia sudah dimangsa oleh binatang buas dan telah dimakan sebagian dagingnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbesar pahala untukmu pada musibah yang menimpamu, dan semoga Allah memberi ilham, engkau diberi kesabaran. Apa kata Abu Kilabah rahimahullah, orang yang berada dalam kemah ini? Kata beliau, alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu bin nar. Kata beliau, segala puji hanya untuk Allah yang tidak menciptakan dari keturunanku, dari keluargaku, makhluk yang tidak bermaksiat kepadanya, sehingga dia disiksa oleh api neraka. Jadi pertama, memuji Allah dulu. Setelah itu barulah beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja, kesabaran. Maka setelah itu beliau bersuara seperti suara orang yang tercabut sesuatu darinya. Kemudian beliau meninggal. Rahimahullahu ta'ala. Maka Abdullah bin Muhammad pun yang belum mengenal Abu Kilabah, ya, orang yang berada di kemah ini, maka beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini musibah juga bagi saya. Kalau saya tinggalkan orang ini, dia akan dimakan oleh binatang buas. Maka akhirnya dia tutupi dengan sebagian kainnya. Kemudian dia duduk di kepalanya. Ya, menangis melihat orang tersebut. Tiba-tiba datang 4 orang. Lalu berkata kepadanya, wahai hamba Allah, ya, bagaimana keadaanmu? Apa kisahmu? Ada apa nih? Maka akhirnya beliau pun bercerita tentang orang yang di kemah itu tadi. Dan dia ceritakan segala kejadian yang dialami bersamanya. Maka 4 orang ini pun menyingkap dari wajah Abu Kilabah. Kemudian mereka mengenalnya, maka mereka turun. Kemudian mereka mencium, ya, Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, dan mereka katakan bahwa ini orang yang memiliki mata tidak pernah melihat kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang ini memiliki jasad yang dulu dia selalu sujud dalam keadaan manusia itu sedang tidur. Iya. Akhirnya orang ini pun, Abdullah bin Muhammad bertanya, siapa orang ini? Kata kaum yang baru datang itu, ini adalah Abu Kilabah al-Jarmi, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun dimandikan, kemudian dikafani, disolati. Setelah itu pergilah orang-orang itu tadi. Lalu Abdullah bin Muhammad pun melanjutkan perjalanannya ke Ribat, ke perbatasan untuk berjaga. Begitu masuk di waktu malam, beliau tidur, maka beliau melihat di dalam mimpi Abu Kilabah sedang berada di sebuah taman dari taman-taman sorga. Dan dia memakai 2 pakaian hulla. Pakaian hulla itu pakaian yang sangat mahal, ya, dan pakaian hiasan luar dari pakaian penduduk sorga. Dan dia membaca ayat, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Keselamatan atas kalian disebabkan karena kesabaran kalian. Ini ayat dibacakan oleh malaikat kepada penduduk sorga yang masuk ke dalam sorga. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Sorga ini adalah tempat sebaik-baik tempat persinggahan terakhir, rumah persinggahan terakhir. Iya, rumah persinggahan terakhir. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya bertanya kepada Abu Kilabah, kamu kan Abu Kilabah, orang yang saya jumpai di kemah? Kata beliau, iya benar. Ya, bagaimana kamu bisa dapat keistimewaan ini dengan keindahan
nikmat yang kamu dapati ini. Kata beliau, inna lillahi darajatin la tunal illa bis sabr indal bala wa syukri indal raha ma khasyatillahi azza wa jal fi sirri wal alaniyah. Kata beliau, sungguhnya di sisi Allah itu berbagai derajat yang tinggi tidak akan didapatkan kecuali dengan sabar ketika ujian, bersyukur terhadap nikmat, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di khalayak ramai. Ini 3 hal semuanya adalah ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan 3 pokok kebahagiaan: sabar ketika tertimpa ujian, syukur ketika mendapat nikmat, dan selalu takut kepada Allah dalam keadaan sendiri di khalayak ramai, sepi, tidak ada yang melihat maupun disaksikan oleh manusia. Iya, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita berada di kita berada di tanggal 29 Ramadan. Mungkin ini adalah akhir dari bulan Ramadan, dan mungkin besok masih tanggal 30. Iya, kita tidak tahu hal itu kecuali nanti setelah terlihat hilal di tanggal 29 dan ada itsbat dari pemerintah terkait dengan hal tersebut. Tapi ini momen yang indah dari kisah Abu Kilabah ini. Istiqamah di atas kebaikan. Beliau selalu jaga kesabaran dan syukur selama beliau hidup. Bahkan ketika tertimpa musibah pun beliau masih saja di atas hal itu. Lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu pendidikan berharga di bulan Ramadan. Seorang itu punya istiqamah yang dia bawa dari bulan Ramadan ini menjadi bagian dari hidupnya, tidak terpisah darinya. Bagian dari hidupnya tidak terpisah darinya. Maka makna yang seperti ini harus ada di dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk mengembangkannya, memupuknya, memeliharanya, dan menjaganya, agar supaya kita tahu bahwa hidup kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan supaya kita bisa menjalankan perintah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Selalulah engkau beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Dan supaya kita bisa jalankan perintah sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.